Assalamualaikum, Tajahau, kabar semuanya. Semoga selalu sehat dan semua aktivitasnya selalu lancar ya. Jadi, tentang video hari ini itu tentang klarifikasi aku atau menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar teman-teman semuanya. I know，我就知道肯定不是 COVID。Papa lagi, bayi lagi. Jadi sekilas tadi ya kalian sudah lihat videonya, aku kasih lihat ya. Kenapa aku itu menghilang, gak ada video kemarin-kemarin. Jadi kemarin itu aku sempat ngedrop di akhir bulan lalu ya. Ngedropnya memang beberapa kali. Cuman ya aku pikir karena ini kan di Cina perubahan musim. Ke musim semi ke musim panas. Kayak di Indonesia itu kayak pancaroba gitu. Jadi bikin badan tuh greges-greges, masuk angin ya. Dan jadi aku tuh kayak ya udah ngedrop terus istirahat, disuruh istirahat dulu aja. Jadi aku nggak bisa ngedit video ataupun ngupload video karena aku tuh adalah ibu rumah tangga yang jaga anak sama suami di sini. Aku tinggal sama mertua, tapi mertua aku itu dia sibuk kerja. Dia selama ini tuh kerja, nggak pernah ada di rumah. Jadi aku di sini tuh sama aja aku ngurus rumah tangga aku sendiri gitu, nggak ada campur tangannya dia. Alhamdulillah aku mendapat apresiasi juga dari kalian semua dan aku ucapin terima kasih sangat kepada subscriber aku. Terima kasih sekarang untuk pencapaian aku sudah 16.000. Itu buat aku tuh banyak banget ya, walaupun mungkin di mata beberapa senior itu apa sih cuma gitu aja dibanggain, tapi buat aku tuh kan aku kan hanya main-main ya di YouTube ya, hanya untuk mendokumentasikan aku dan keluarga aku bisa lihat karena aku di perantauan. Kalian tuh kalau di perantauan tuh pasti akan ngerasain gimana rasanya gitu kan, kayak pengen menunjukkan ke mereka kalau kita tuh di sini baik-baik aja gitu. Kalau pakai durasi di HP kan sedikit-sedikit aja kayak gitu sih. Tapi ternyata nggak nyangka beberapa video aku itu banyak yang suka. Jadi sampai sekarang ada banyak yang ikut subscribe, like, dan beberapa komentar. Aku sangat terima kasih. Terutama suamiku tuh sangat kayak takjub ya, wah ternyata suka ya sama video yang kayak seakan-akan ala kadar gitu katanya dia. Yuk, aku bilang aku juga nggak tahu kenapa bisa suka, karena kan kita kan mendokumentasikan ya apa adanya kayak gitu, nggak ada kayak sengaja dibuat gini atau gimana gitu. Terus tapi ya setelah beberapa saat aku lihat beberapa komen coba ditambahin intro outro gitu, jadi aku juga kadang-kadang beberapa video ya nggak ada kayak sapaan atau kayak gimana aku mohon maaf karena kan kadang-kadang di ingatan aku tuh aku bukan seorang konten kreator yang harus kita tuh harus buka video harus kayak gini kayak gitu. Kadang-kadang kayak kita spontan aja aku membuat video kayak gitu, jadi aku mohon maaf ya. Dan semua masukan itu aku terima, aku ambil positifnya aja. Nah banyak banget juga yang komentar tentang jualan, terus banyak yang bertanya-tanya, wah kapan nih kayak senior si ini kapan nih jualan, wah bersediain banyak lah bla 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 gitu. Jadi kemarin itu waktu habis lebaran aku memang sudah ada tanya sama suamiku kalau misalkan kita coba kasih jualan snack, atau aku kan kadang lihat ada jualan pedagang kaki lima kalau di pagi hari gitu kan buat sarapan gerobak gitu, jualan bisa nggak kayak gitu kan. Terus kata suamiku katanya nggak bisa di sini. Di sini itu sangat ketat karena aku tinggal di kota dan di kota ini tuh beda mungkin ya dari beberapa kota yang lain. Aku nggak tahu ya karena setiap kota itu kan beda-beda, setiap provinsi itu beda-beda. Jadi di kota aku ini salah satunya itu jarang banget ada orang asing, sangat sedikit banget. Tapi mungkin ada pun mungkin di bagian di desa-desa
atau di kabupaten kecamatan. Kalau aku tuh bener-bener di kota. Jadi agak susah banget kalau mau bikin usaha. Kalau mau bikin usaha ya berarti harus buka usaha yang kayak buka toko yang ada izin apa SOP-nya gitu. Sedangkan aku sendiri kan hanya pingin kayak jualan kecil-kecilan ya, coba-coba, tapi nggak bisa. Apalagi aku tuh orang asing dan aku berjilbab, itu sangat rasis banget kalau di sini ya. Itu nantinya bakal kayak misalkan nanti Satpol PP atau petugas keamanan itu akan langsung melihat dan lirik. Takutnya suamiku, akunya nanti akan diinterogasi. Ya mungkin namanya orang ya, kita nggak akan tahu, misalkan mungkin cuma interogasi biasa aja, oke nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan takutnya kalau dia ke bawah-bawah tentang apa-apa atau kamu kok visanya apa, karena aku visanya kan baru visa pendatang, visa baru 1 tahun tinggal di China, belum ada kayak istilahnya aku punya ID card resmi. Kalau di Cina itu kalau udah punya green card itu kayak di Indonesia ya, orang asing bisa punya KTP kalau udah tinggal 10 tahunan kayak gitu dan melengkapi syarat-syarat. Kalau di China minimal 5 tahun dan melengkapi syarat-syaratnya baru bisa dapat kayak identitas atau kartu green card untuk orang asing. Nantinya kita mau ngelakuin apa aja tuh bebas. Nah, sedangkan aku sendiri ini kan baru di sini, baru ada 1 tahun dan nggak bisa. Visaku itu adalah visa keluarga. Visa keluarga di situ undang-undangnya itu tidak boleh melakukan aktivitas bisnis, jual beli ataupun melakukan hal-hal yang pokoknya kayak mengandung komersil kayak gitu. Jadi memang di sini tuh hanya untuk keluarga, mengurus keluarga, menjaga keluarga atau tinggal bersama keluarga gitu aja. Takutnya nanti kalau ada apa-apa suamiku sih gitu. Karena memang kalau di Cina itu aturan di sini tuh dibayar mahal ya. Nggak boleh sembarangan kita berani melawan aturan negara kayak gitu. Jadi kalau misalkan kayak beberapa, jangankan orang asing, sejujurnya aku juga kadang kasihan sama orang-orang di sekitar aku. Mereka itu jualan, itu pasti akan digusur sama si Satpol PP. Tapi Satpol PP-nya di sini itu nggak kayak di Indonesia ya, yang kadang mungkin digusur, masukin di apa-apa nggak. Di sini itu mereka keliling naik mobil, sirena gitu. Nanti mereka akan mantau, terus mereka harus lari. Jadi nanti kayak ada tindak-tindak kayak apa sih? Diomongin dulu, terus nah kalau di Indonesia jadi kayak bakul-bakul di situ dikumpulin di satu tempat, tapi itu harus juga terdaftar ya kan. Nah aku nggak bisa daftarin karena kan aku orang asing, nggak ada kartu identitasnya, nggak bisa. Jadi kayak gitu awal mulanya tuh kayak gitu, nggak bisa. Tapi kalau mungkin mau masak-masak, aku bisa masak. Nanti aku coba bikin beberapa kreasi. Sebenarnya aku tuh sering masak, cuman aku nggak pernah ngedokumentasikan. Karena kan ya masak-masak aja aku sama suami gitu kan. Agak repot sejujurnya aku, karena aku tuh ngurus anak. Kadang kalau mau ngerekam video, anak gangguin, goyang-goyang. Nanti apalah gitu, susah. Anak baru 1 tahun kan masih aktif banget ya. Jadi ya mohon maklum. Gitu. Terus kalau misalkan kemarin sih dari suamiku bilang kalau misalkan mau jualan di sini tuh ada tempat, yaitu di desanya di Nenek. Tapi di Nenek itu sepi, nggak ada orang karena di sana kan orangnya pada merantau ke kota. Adapun paling sekolah-sekolahan kayak gitu, kita harus menyasarnya di sekolah-sekolahan. Tapi kalau sekolahan berarti jualanku sore di saat mereka pulang sekolah, malam hari kayak gitu. Sedangkan aku kota ke desa kan makan waktu, agak susah juga gitu loh. Jadi agak serba ribet ya kalau di sini itu. Jadi harus dipikir berapa kali lagi kalau mau jualan. Mungkin kedepannya kalau aku ada waktu luang, aku mungkin bisa coba-coba berbagi ya. Karena kalau jualan tuh bahan untuk masak Indonesia itu lumayan ya mahal ya. Belanja produk-produknya Indonesia. Dan kita jualan di sini tuh nggak bisa ngasih harga yang tinggi. Beda kalau misalkan kita sudah buka restoran, itu pasti boleh harga tinggi karena kan bahan bakunya pasti mahal. Tapi kalau buat promosi-promosi itu pasti mereka akan rugi dulu, nggak akan dapetin laba. Karena kayak misalkan contoh di kota aku nih, di kota aku tuh nyari kayak kunyit, lengkuas, daun salam, serai, daun pandan itu susah. Karena di sini tuh memang mereka nggak pakai, dan kebanyakan itu kayak mereka harus impor atau ekspor. Dan misalkan pun ada, itu aku jauh banget di daerah Yunnan kayak gitu.
basi, busuk karena perjalanan jauh. Jadi kadang-kadang agak susah kalau aku mau masak Indonesia pun kadang aku juga agak susah. Mau beli produk-produknya Indonesia ada di sini. Cuman ya itu harganya tuh berkali-kali lipat. Kalau mau dijualin kan kita harus cari untung. Kalau misalkan memang nggak cari untung, ya udah berarti kita harus memang hanya sekedar konten kayak gitu, nggak cari untung gitu. Jadi ya susah-susah, ya gitu aja gitu lah pokoknya. Jadi harus dipikir 2 kali lah. Peluang untuk berjualan tuh buat aku memang untuk jualan, cari uang, cari penghasilan, atau memang hanya sekedar men-share promosi makan Indonesia kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk sekedar konten atau berpromosi yang gimana-gimana tuh aku masih agak berpikir 2 kali ya, karena aku tuh masih jagain anak dan keluargaku, jadi nggak punya waktu, agak susah banget sendirian itu nggak bisa, apalagi masak-masak Indonesia itu butuh effort. Gitu ya. Semoga kalian paham dan mengerti. Aku belum periksa ke dokter karena yaitu dari mertua aku tuh belum bolehin aku periksa ke dokter. Jadi nanti coba kalau pas aku ada waktu aku coba periksa ke dokter, aku akan kasih lihat gimana sih kedokteran di China yang katanya kan di sini negara maju ya. Tapi aku sendiri yang sakit-sakitan waktu hamil itu mau beli obat tuh nggak boleh, beli vitamin yang istilahnya kalau di Indonesia kan ada namanya B6 ya buat anti mual orang hamil. Aku sendiri tuh kayak survive banget dan aku merasa aku ini di Afrika apa di China gitu loh. Aku sakit kayak gini masa nggak boleh ke dokter. Kalau di Indonesia kan kita langsung lari tuh ke IGD, langsung lari ke dokter ya kan, antisipasi apa yang terjadi nanti sama kandungan aku, sama diri aku kan kayak gitu. Beda kalau di sini udah tidur aja minum air panas gitu. Aduh, masya Allah, aku tuh masih beradaptasi ya. Jadi kemarin-kemarin tuh aku bener-bener kayak agak ngedrop banget gitu. Jadi mohon dukungannya, mohon doanya, semoga aku selalu kuat, diberi kesehatan. Karena aku di sini tuh kayak belum terbiasa ya dengan mitos dan adatnya kalau orang hamil, apalagi nanti ngelahirin di sini. Kalau aku dengar-dengar ceritanya tuh kayak agak kurang gitu. Tapi nanti kita lihat dulu kalau besok aku lihat periksa gimana periksa di sini, apakah sama kayak di Indonesia apa enggak ya. Jadi sampai di sini dulu video klarifikasi aku dan menjawab pertanyaan. Semisal nanti ada beberapa Q&A lagi, aku akan coba buat, kalian bisa komentar apa lagi yang mungkin kira-kira apa sih yang harus aku jawab, yang sangat banyak yang ditanyakan. Jadi aku hanya men-sharing beberapa yang mungkin bisa aku sharing ke kalian gitu. Dan di sini videonya. Terima kasih sudah selalu setia bersama saya dan keluarga saya di China. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sekali lagi mohon doanya semoga saya diberi kelancaran sampai kelahiran ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye.